Shalom, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda? Semoga kita semua terus di dalam penyertaan Tuhan. Hari lepas hari kita lalui bersama dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya menyambut dengan senang hati bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari YouTube channel saya, yaitu His Partner Ministry. Silakan boleh subscribe channel ini, kemudian sharingkan ke orang-orang lain, sehingga boleh banyak orang mendapatkan berkat juga. Bapak Ibu, renungan-renungan yang saya sampaikan, renungan-renungan yang bersifat sangat singkat, sekitar 10 sampai 12-13 menit. Dan saya memulai setiap minggunya, setiap awal minggunya dengan renungan-renungan singkat yang boleh mengisi kebutuhan kerohanian kita. Dan dengan sangat senang hati jika Bapak Ibu bisa memberikan respon, memberikan kesaksian, dan yang lebih penting adalah mendoakan pelayanan ini, supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, kita sudah melihat beberapa tema-tema tentang bagaimana Alkitab itu membahas kehidupan kita sehari-hari. Ada 8 aspek kehidupan ditambah dengan 1 yang sudah kita sama-sama uraikan, dan kita sudah masuk ke dalam bagian tentang mengenai waktu, mengenai karir, mengenai keuangan, dan mengenai waktu luang. Hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana Alkitab membahas mengenai pertemanan dan juga keluarga, friends and family. Mari sebelum kita melanjutkan, kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan, kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Pada dalam surga, kami bersyukur buat penyertaan-Mu setiap harinya sampai pada hari ini. Kembali memulai awal minggu ini, mohon anugerah Tuhan. Kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkatilah waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. So, di dalam Tuhan, tema hari ini, sebelum membahas tentang Alkitab dan pertemanan, saya akan mengajak kita membahas tema tentang kesepian. Kesepian. Begini pertanyaannya. Apakah Anda pernah merasa kesepian? Ada orang yang bisa hidup sendiri, tapi dia tidak rasa kesepian. Betul? Coba Anda lihat orang-orang di sekitar, dia bisa hidup sendirian, tapi dia tidak rasa kesepian. Kita bisa menikmati hidup dia. Kemudian ada juga orang yang saat bersama dengan orang lain, tapi dia merasa kesepian. Ya, di tengah-tengah kumpulan teman-teman, di tengah-tengah pesta, di tengah-tengah arisan, persekutuan, gereja, rame orang-orang, tapi dia merasa kesepian. Mengapa bisa seperti itu, saudara-saudara sekalian? Apa itu sih rasa kesepian? Kesepian adalah satu perasaan tertekan karena sendiri, karena sendiri dan terpisah atau terpisah. Jadi orang-orang yang merasa tertekan karena dia merasa dia sendirian dan terpisah, dia bisa merasa kesepian. Ada juga istilah lain yang disebut dengan isolasi sosial, yaitu orang yang kurang kontak sosial dan memiliki sedikit sekali orang lain untuk berinteraksi secara teratur. Jadi seolah-olah seperti orang yang terisolasi secara sosial. Dia kurang kontak sosial, dia seolah-olah betul-betul di sekitar tidak ada orang untuk dia berinteraksi. So sekalian, dua itu tadi ya memiliki dampak yang serius secara kesehatan fisik. Ya, orang-orang seperti itu cenderung bisa mudah terkena darah tinggi, terkena masalah di dalam jantung atau obesitas, kegemukan. Fungsi kekebalan tubuh mereka akan bisa menurun, lalu mengalami kecemasan, depresi, penurunan kognitif, demensi, Alzheimer, hingga bisa berakibat kepada kematian. Jadi betul-betul hal yang sangat serius sekali. Kemudian problem kesepian dan isolasi sosial pun bisa mengakibatkan orang mengalami rasa sakit secara emosional. Orang-orang bisa berubah caranya memandang dunia. Orang-orang bisa merasa terancam oleh lingkungan dan menjadi tidak percaya sama orang lain. Ini masalah yang sungguh-sungguh sangat serius sekali. Dan sadarkah kita kalau kita renung-renungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian, ternyata masalah pertama di dalam dunia itu bukanlah waktu manusia itu dalam dosa. Masalah pertama adalah masalah kesendirian. Masalah kesendirian. Saya mengajak kita melihat dari Kejadian 2 ayat yang 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya perhatikan begini. Allah menciptakan semua ciptaan, dia berkata baik. Dia menciptakan Adam dan dia berkata sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Tetapi menarik sekali dalam Kejadian 2:18 tadi dikatakan begini. Tidak baik kalau manusia itu sendirian saja. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Masalah yang muncul saat itu bukanlah Adam taat atau tidak taat kepada firman Tuhan. Bukan muncul waktu dia tergoda oleh iblis untuk makan buah itu, bukan. Tetapi masalah yang muncul adalah kesendirian. Dan Tuhan bilang, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Adam perlu komunitas. Adam perlu komunitas. Kalau kita melihat firman Tuhan, kita melihat bahwa Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkomunitas. Kita lihat Kejadian 1 ayat ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Baiklah kita, Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Itu bicara mengenai Allah yang berkomunitas. Waktu Allah menciptakan manusia, dia juga ingin manusia menjadi manusia yang berkomunitas. Sehingga kalau lihat Kejadian pasal yang kedua, saudara, Allah menciptakan Hawa untuk menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Untuk menjadi seorang yang akhirnya bersama dengan Adam memiliki komunitas. Saudara lihat di sini Kejadian 2 ayat mulai ayat yang ke-20 ya. Ayat yang ke-22. Saya bacakan mulai ayat yang ke-20 saja. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah membuat manusia tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Yang akan dinamai perempuan seperti dia diambil dari laki-laki. So, sekalian ini ayat sering dipakai waktu kita berbicara mengenai pernikahan suami istri, laki-laki perempuan. Tapi kalau kita melihat dari sini konteks yang lain adalah begini. Bukan cuma ngomongin soal pernikahan saja, tetapi Allah tahu bahwa tidak baik kalau manusia seorang diri. Dia butuh seorang pendamping, dia butuh seorang rekan, dia butuh komunitas. Maka Allah menciptakan Hawa. Artinya, Allah tahu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana Allah adalah Allah yang berinteraksi satu dengan yang lain, Allah juga memiliki manusia berinteraksi satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan, Allah merestorasi, Allah memperbaiki, Allah membaharui apa yang namanya true friendship. Saudara, kita mencatat ya, paling tidak ada beberapa tokoh, 2 tokoh yang saya akan kutip di sini, orang-orang yang menjadi sahabat Allah, ya, sahabat Allah. Kita lihat yang pertama adalah Abram, friend of God, ya, Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wah, saudara, sungguh luar biasa ya. Allah mau bersahabat dengan manusia. Allah menganggap manusia sebagai sahabatnya. Dan Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Tokoh yang kedua yaitu Musa. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kembalilah ia ke perkemahan, tapi abdinya Yosua bin Nun yang seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Lihat saudara, Allah berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang yang berbicara kepada temannya. Wah, saudara, puji Tuhan sekali. Kalau kita lihat gini, wah Tuhan, betapa indahnya kalau saya bisa menjadi sahabatmu. Engkau mau berteman dengan saya. Engkau ngobrol sama saya ngobrol dengan engkau. Kalau bukan inisiatif dari Tuhan, tidak mungkin bisa manusia seperti itu. Tuhan tahu manusia membutuhkan seorang teman. Dan dalam perjanjian baru, dicatat di situ, Yesus menjadi sahabat orang berdosa. Siapa orang berdosa? Engkau dan saya. Yohanes 15, ayat 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus menjadi sahabat bagi orang berdosa. Dia menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Padahal, saudara, kita semua adalah orang-orang yang layak binasa. Dengan keberdosaan kita. Dengan melawan Tuhan. Tapi dia mau rela mati untuk sahabat-sahabatnya. Dia katakan di sini, kamu adalah sahabatku. Saudara, saya teringat lagu anak-anak yang dikatakan, Yesus sahabatku. Kau mati bagiku. Saudara, sungguh-sungguh indah sekali kalau kita memiliki sahabat seperti Yesus. Saudara, saya berikan beberapa tips akhir untuk melihat begini. Bagaimana sih kita bisa menghandle masalah kesepian dan isolasi sosial? Walaupun Anda berada saat ini, mungkin sedang merasa kesepian, sedang merasa terisolir secara sosial. Dan yang pertama begini, ayo coba temukan hobi. Temukan hobi. Saat kau memiliki hobi, kau bisa memiliki satu kesibukan dan tidak merasa kesepian lagi. Terlebih kalau bisa menemukan hobi yang membutuhkan orang lain.
untuk berinteraksi dengan hobi itu. Dan yang kedua, coba atur jadwal untuk bisa berhubungan dengan orang lain. Ya kalau memang perlu dibikin hari Senin aku mau ngapain, Selasa mau ngapain, dan itu bisa tatap muka, ketemuan langsung, ngobrol, ngopi begitu ya. Bisa juga WA, kita chatting, bisa juga telepon, ya WA call. Temukan waktu berhubungan orang lain. Oh hari ini aku mau ngontak si ini. Oh besok aku mau ngontak si ini. Sehingga kita tetap bisa ada interaksi sosial dengan orang lain. Tips yang ketiga adalah pelihara hewan peliharaan atau pets ya. Anjing, kucing, apapun itu ya, pelihara itu. Kita bisa melatih kita punya rasa sayang dan kita bisa bisa berinteraksi seperti itu meskipun dia bukan manusia. Lalu yang keempat adalah cobalah kenal dengan tetangga ya. Tinggal di perumahan, tinggal di apartemen, di kos-kosan, cobalah kenal tetanggamu siapa. Coba menyapa mereka. Ya kalau keluar rumah, keluar kos-kosan, kalau apartemen menyapa, "Selamat pagi Mas, Mas Budi," misalnya, "Selamat pagi Bu, Bu Lili," misalnya, sapa mereka, kenal dengan tetangga. Yang terakhir saudara, libatkan dirimu dalam gereja atau komunitas yang ada. Persekutuan kah? Kelompok-kelompok kecil kah? Gereja kah? Libatkan diri. Disitulah kita bisa mulai belajar berinteraksi secara sosial. Dan disitulah kita belajar untuk mengatasi masalah kesepian kita. Terus sekalian, ini masalah yang sebetulnya sulit tetapi mudah untuk kita latih pelan-pelan. Karena kenapa? Karena secara dasarnya kita adalah makhluk sosial. Kita butuh sesama kita. Tidak ada orang yang betul-betul sendirian bisa hidup. Tidak ada orang butuh orang lain, bukan? Engkau sendirian. Engkau butuh makanan. Engkau pesan lewat aplikasi online. Orang datang nganter. Orang yang nganter datang. Tapi butuh orang. Kita bisa say thank you sama orang itu dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita bisa melatih diri untuk bisa mengatasi masalah kesepian itu. Terus sekalian, minggu depan kita akan bahas tentang Alkitab dan persahabatan. Kita akan melihat bagaimana indahnya persahabatan di dalam Tuhan. Mengapa? Karena sungguh-sungguh Yesus sendiri yang lebih dahulu menghampiri kita dan menjadi sahabat kita. Saya ingat sebuah lagu, What a Friend We Have in Jesus. Cari lagu ini saudara, nyanyikan bersama-sama. What a friend we have in Jesus. Sungguh-sungguh indah sekali. Kenapa? Karena Yesus itulah yang rela datang kepada kita, menghampiri kita, menyerahkan nyawanya bagi kita, dan menjadikan kita sebagai sahabat Dia. Sehingga kita boleh saat ini berkata, bersyukur kepada Tuhan, karena Yesus adalah sahabatku. Saudaraku, dimanapun Anda berada, jika engkau sedang merasa kesepian, kau merasa susah hati, tidak ada orang yang menemanimu, jangan takut, karena Yesus adalah sahabatmu yang setia. Dan melatih dirilah untuk bisa mulai berinteraksi dengan sesamamu. Dan percayalah bahwa engkau tidak sendirian. Ada Tuhan, Yesus sebagai sahabat sejatimu. Dan engkau belajarlah untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.